Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kami untuk mata kuliah Inovasi Teknologi Finansial. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah case study mengenai Transwap, yaitu sebuah perusahaan fintech yang berfokus pada solusi pembayaran lintas negara. Presentasi ini telah disusun oleh saya, Azlia Seira, bersama teman-teman saya, Arya Saka, Hafiz Rizky Pamungkas, dan juga Muhammad Kausar. Oke, karena kita perlu memahami lebih dulu apa itu Transwap, maka berikut adalah company profile-nya secara singkat. About Transwap. Transwap adalah sebuah perusahaan fintech asal Singapura yang didirikan pada tahun 2017 oleh Benjamin Wang dan Lim Kian Long. Fokus utama mereka adalah menyediakan solusi pembayaran lintas negara yang cepat, aman, dan juga hemat biaya. Dengan platform berbasis API dan portal mandiri, Transwap telah memudahkan berbagai bisnis, mulai dari UMKM hingga institusi keuangan untuk melakukan transaksi secara global. Produk unggulan dari Transwap sendiri meliputi akun virtual multimata uang, otomatisasi finansial, manajemen pengeluaran, serta currency hedging. Saat ini, Transwap sudah beroperasi di 6 negara termasuk Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan juga Inggris. Bahkan perusahaan ini sedang mempersiapkan IPO mereka sebagai bagian dari strategi ekspansi global. Setelah kita mengetahui gambaran umumnya, mari kita lihat lebih detail apa saja yang sudah diketahui tentang Transwap itu sendiri. What we know from the case file. Pertama, Transwap didirikan oleh founder dengan latar belakang bisnis dan hukum yang kuat, serta mendapat dukungan dari investor besar seperti Quest Ventures dan AMTD. Kedua, Transwap sudah memiliki tim global dengan lebih dari 60 karyawan, kantor di 6 negara, pusat teknologi di Vietnam, dan juga R&D di Inggris. Ketiga, produk mereka bersifat modular dan berbasis API, sehingga dapat digunakan baik untuk kebutuhan B2B dan juga B2C. Layanan mereka mencakup pembayaran lintas negara, akun virtual multimata uang, e-invoicing, hedging FX, hingga kartu manajemen pengeluaran. Selain itu, biaya yang ditawarkan oleh mereka lebih kompetitif dibandingkan bank tradisional, dan mereka juga sudah memiliki lisensi resmi di Singapura, Hong Kong, serta Indonesia. Infrastruktur global mereka juga sangat kuat, dengan lebih dari 80 liquidity partners, mendukung transaksi ke 180 negara dan juga 120 mata uang. Secara reputasi, Transwap juga sudah diakui lewat berbagai penghargaan nasional, dan saat ini mereka telah mempersiapkan IPO sebagai langkah ekspansi yang lebih luas. Nah, dari semua informasi ini, Transwap memang terlihat cukup solid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana faktor eksternal bisa mendukung ekspansi mereka? Dari yang kita udah ketahui dari case file-nya Transwap, di sini kita bakal lanjut ke analisis eksternal dari Transwap itu sendiri. Dan di sini kita masuk ke SWOT analisis, dan mohon maaf kalau misalnya kondisinya belum ideal karena kebetulan Zoom saya lagi rusak, jadi saya record pakai handphone aja. Jadi pertama kita masuk ke strength dulu. Jadi strength-nya Transwap ini tuh dimana dia tuh secara simpelnya dia udah siap secara regulasi. Dia secara regulasi udah siap, dan karena dia menggunakan teknologi API, dia bisa dibilang cukup scalable. Dan si Transwap ini juga dia didukung oleh banyak investor-investor besar. Terus kita masuk ke weakness dari Transwap, di mana Transwap ini dia memiliki kelemahan di skala dan brand awareness yang belum cukup bersaing dengan saingan-saingan di level global. Tapi untuk opportunities dari yang dimiliki Transwap itu sendiri, di mana pasar Asia Pasifik itu pertumbuhan ekonomi digitalnya tuh punya potensi yang tinggi gitu. Dan kerjasamanya juga bagus. Sekarang masuk ke trends di mana kompetisinya tuh cukup agresif dan regulasi terhadap fintech juga semakin ketat gitu. Sekarang kita masuk dari sisi vessel Transwap. Pertama kita masuk dari politiknya dulu. Dari sisi politik, Transwap ini dia cukup bisa dibilang pondasinya kuat karena dia didukung oleh pemerintah. Contohnya tuh dari MAS di Singapura. Walau kalau bisa dibilang regulasi antar negara masih tetap menjadi tantangan gitu untuk Transwap ini sendiri. Kalau dari segi ekonomi, pertumbuhan dagang lintas negara itu lagi berkembang. Karena demikian, layanan payment yang efisien itu lagi dibutuhkan. Sekarang dari segi sosial, perubahan perilaku konsumen yang sekarang mengarah kepada pelayanan-pelayanan digital itu mendorong
penggunaan fintech. Selanjutnya dari sisi teknologi, di mana Transwap ini udah menggunakan teknologi cloud, API, dan otomatisasi yang dimana ini membuat dia cepat dan fleksibel. Next dari segi legal, dimana Transwap ini dia cukup solid karena dia udah punya lisensi di berbagai negara. Walau kalau kita bicara tentang compliance itu masih menjadi beban operasional. Untuk faktor lingkungan, industri fintech itu sebenarnya gak terlalu gak terlalu berdampak langsung dengan lingkungan, tapi Transwap di sini bisa masuk dengan mengaitkan citra mereka dengan efisiensi energi dan digitalisasi proses pembayaran. Selanjutnya dari Porter's Five Analysis, di mana pertama kita masuk dulu dari Threat of New Entrants. Threat of New Entrants ini medium ke high. Kenapa demikian? Karena industri fintech berbasis API itu secara teknologi mudah untuk dimasuki. Cuman yang membuat barrier to entry-nya itu cukup signifikan itu di mana perizinan lintas negara itu masih cukup menjadi tantangan. Dari bargaining power of suppliers. Di itu bargaining power of suppliers untuk Transwap ini medium, di mana penyedia utamanya itu dari bank koresponden, liquidity provider, dan infrastruktur pembayaran domestik. Cuman karena fragmentasi sistem di Asia, Transwap tuh harus menjalin banyak mitra. Sekarang lanjut ke bargaining power of buyers, di mana bargaining power of buyers ini high, cukup tinggi, karena switching cost ke layanan lain itu bisa dibilang rendah gitu, dimana klien bisa mereka bisa berpindah ke layanan-layanan lain seperti Wise, Airwallex, atau Nium. Jadi di sini Transwap harus menawarkan nilai tambah di luar harga, seperti contohnya tuh otomatisasi akun multi mata uang atau integrasi API. Selanjutnya di Trades of Substitute, dia itu medium ke high, dimana alternatifnya tuh datang dari bank tradisional yang meningkatkan layanan digital kayak solusi berbasis blockchain atau crypto rails, tapi fintech secara kecepatan masih tetap unggul. Jadi ancaman substitusi ini masih belum dominan lah bisa dibilang. Selanjutnya di persaingan industri, di mana persaingan industri ini sangat tinggi, di mana pemain-pemain global yang sudah besar seperti Airwallex, Wise, atau Nium itu mereka udah punya nama yang tinggi dan skala yang besar gitu. Di sini Transwap berpotensi untuk bersaing melalui fokus pada segmen UKM dan koridor Asia ASEAN, dan diferensiasi produk seperti misalnya automation, hedging, atau white label. Selanjutnya, kami akan membedah perbedaan mendasar antara model bisnis Transwap dengan MTO atau Money Transfer Operator tradisional. Di sisi kiri, kita dapat melihat model linear yang biasa digunakan oleh para pemain MTO tradisional, di mana model ini membutuhkan capital yang besar dan bergantung pada kantor dan infrastruktur fisik yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Dan konsekuensinya, struktur biayanya menjadi tinggi dan sulit untuk berkembang cepat, karena tidak memungkinkan dengan skalabilitas yang sangat tinggi. Karena tidak memungkinkan dengan tingkat skalabilitas bisnis model mereka yang kurang efisien. Dan fokus utama mereka hanya pada jasa pemindahan uang untuk nasabah perorangan. Sedangkan jika kita melihat pada kasusnya Transwap, Transwap menggunakan model PaaS atau Platform as a Service. Model platform yang digunakan ini bersifat capital light dan berbasis digital, dengan penggunaan integrasi API yang memungkinkan efisiensi melalui skala ekonomi dan menghasilkan marginal cost yang rendah. Dan perbedaan kuncinya ada pada dua hal. Yang pertama, value proposition-nya berfokus pada integrasi yang murah dan akses transfer yang mudah ke berbagai pihak di seluruh dunia melalui pengaplikasian teknologi API di atas infrastruktur yang sudah berjalan. Kedua, target pasarnya meluas. Mereka tidak hanya menyasar
end consumer atau pengguna akhir, tetapi juga ekosistem bisnis lain yang mengandalkan transfer uang antar negara melalui model PaaS-nya atau Platform as a Service. Dengan value proposition yang lebih tepat bagi pasarnya, Transweb secara perlahan membangun economic mode-nya melalui network effect dari penggunanya. Dan berbicara tentang network effect inilah juga yang menjadi sumber pertumbuhan utama bagi Transweb dan secara perlahan membentuk keunggulan kompetitifnya. Pertumbuhan Transweb tidak linear, melainkan membentuk sebuah flywheel yang saling menguatkan. Yang dimana flywheel ini secara garis besar terbagi menjadi 4 tahap. Langkah pertama, Transweb membangun platform dan API yang solid. Ini menjadi fondasi untuk menarik pengguna dan partner bisnis di awal. Dan kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yang di mana Transweb mulai menggait partner-partner dari institusi keuangan untuk dikolaborasikan dengan platform mereka. Dan ini adalah katalisator utamanya, di mana Transweb menjadi terkoneksi dengan berbagai institusi keuangan dari berbagai negara. Langkah and then masuk ke step ketiga, yaitu terjadi akuisisi pengguna secara masif, yang mana setiap partner baru yang berhasil didapatkan oleh Transweb juga ikut menjadi pendorong untuk pengguna baru mulai untuk calon pengguna baru ikut menggunakan layanan Transweb. Karena dengan semakin besar user base yang dimiliki oleh Transweb, maka juga semakin mudah untuk calon pengguna baru untuk ikut menggunakan Transweb dengan pertimbangan sebagai bentuk efisiensi. Ketika semua orang menggunakan Transweb, maka tentu akan lebih baik juga jika saya ikut menggunakan Transweb. Langkah keempat, and then masuk ke langkah keempat, yaitu peningkatan volume transaksi. Dan inilah yang membuat platform Transweb menjadi semakin efisien dan bernilai. Dan dengan integrasi API, Transweb menjadi memiliki struktur biaya yang terkontrol dan menciptakan skala ekonomi. Karena rendahnya variabel cost yang dihasilkan dari setiap transaksi yang dihasilkannya. Maka setiap peningkatan transaksi berdampak lebih signifikan terhadap margin profit yang didapatkan oleh Transweb. Dan secara sederhana, inilah mekanisme yang memungkinkan Transweb untuk berekspansi secara cepat dan efisien, serta dengan skalabilitas yang sangat tinggi untuk menjangkau pasar internasional. Akhir kata, sekian dari presentasi kami. Apabila jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.